Makanya dalam salawat kamilah kita meminta kepada Allah dengan keagungan Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, minta wa husnul khawatimi. Khawatimi itu dijamakkan, husnul khawatim, tidak husnul khotimah. Kenapa? Karena kan khawatim itu banyak, khotimah itu banyak. Minta agar dalam ujung segala kebaikan kan tidak mendapatkan keburukan di ujung. Nah, seluruh karya-karya kita yang baik, semua niat-niat dan garapan kita, amal kita yang baik, zahiran wa batinan, minta kepada Allah agar di setiap ujungnya itu selalu baik. Dan ujung yang terakhir adalah ujung umur. Salawat nariyah dikasih husnul khawatim, dikasih baik, indah dalam seluruh ujung. Semua ujungnya baik kan? Mungkin pekerjaan itu awalnya kurang baik, tapi ujungnya baik, insyaallah, sampai ujung hidup. Masya Allah. Salawat nariyah itu salawat tawasul dengan keagungan Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Maka selalu memakai bihi. Bihi itu artinya bisababihi, ba lisababiyah kan, bihi itu. Adapun ada orang yang mengatakan salawat nariyah itu syirik karena menisbatkan kan segala kebaikan yang disebut dalam salawat nariyah itu dinisbatkan kepada Nabi, kan? oleh Nabi enggak kan, bukan oleh Nabi, tapi dengan sababiah Nabi, dengan wasilah Nabi. Ingat, kalau ba dinisbatkan kepada Allah bukan ba sababiah, karena Allah tidak tasabbut. Allah tidak melakukan dengan atas sebab, tidak kan? Pahami oleh kita, Allah berbuat sekehendaknya, tidak karena sebab A, B, C, tidak. Karena kalau Allah berbuat karena sebab A, B, C dan selanjutnya dan seterusnya, maka Allah itu tertekan oleh sabab. Kalau Allah tertekan oleh sabab, berarti Allah itu lemah. Kalau Allah lemah, mustahil. Ya, saya nggak ridho punya Tuhan yang lemah. Ya. Maka Allah berbuat sekehendak. Yaf'alu ma yasha. Maka kalau ba dinisbatkan kepada Allah, ba-nya kan bukan lisababiyah, ba-nya lil haqiqah, dan oleh zat Allah, betul-betul oleh Allah kan. Tapi kalau ba dinisbatkan kepada makhluk, maka wajib aklan wa naklan kan, wajib aklan wa naklan, baik secara akal maupun secara Quran dan Sunnah, wajib kan. Ingat, dimaknai itu ba, dimaksud itu ba dengan ba apa? Sababiyah. Ini sama aku nih, ini sama dia, dapat saya, dapat itu sebenarnya, kan?
oleh saya, oleh dia, oleh si anu dan sebagainya, semuanya banyak apa? Sababiyah. Pahami? Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah dikasih kedudukan yang tertinggi di sisi Allah. Oleh Allah dikasih kan segala kebaikan yang teristimewa di antara apa-apa yang telah diberikan kepada para kekasih Allah lainnya. Mukjizatnya teristimewa, itu kan? Segalanya teristimewa, kedudukannya teristimewa. Masya Allah, segala anugerahnya teristimewa. Masya Allah. Allah, Allah, Allah. Dan pengkabulannya dari Allah atas doa-doa baginda Rasulullah SAW teristimewa. Dan juga wewenang yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW teristimewa. Sehingga baginda Rasulullah SAW dikasih kedudukan bisa memberikan pertolongan kepada semua makhluk nanti pada hari kiamat. Ingat ya, dikasih kedudukan bisa memberikan pertolongan kepada semua makhluk pada hari kiamat, di mana satupun malaikat, seorang pun manusia, begitu juga bangsa jin dan semua makhluk yang lainnya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada yang lainnya. Semua nafsi-nafsi, lu gua gitu, nafsi-nafsi. Baru-baru mikirin lu, gua juga, ini belum tentu punya nasib nih. Allah. Hanya baginda Rasulullah SAW yang dikasih jabatan, bisa memberikan syafaat bagi semua makhluk. Allah, 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 Allah. Adapun para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam, dalam hadis diriwayatkan nanti akan bisa memberikan syafaat juga kepada yang lain. Begitu pula para ulama-ulama Allah, termasuk di dalamnya para wali-wali Allah. Karena wali Allah itu adalah ulama-ulama tingkat tertinggi. Namanya wali. Wali itu ulama tingkat tertinggi. Dan juga para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Syahid di sisi Allah, bukan syahid menurut manusia. Karena belum tentu apa yang diduga oleh manusia syahid lalu menurut Allah juga syahid. Semua yang tertera di dalam hadis Rasulullah SAW tentang para nabi, para ulama, para syuhada, bahkan dalam sebagian riwayat para sholihin bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat kepada yang lainnya, walaupun tidak sama syafaatnya dengan kekuatan syafaat baginda Rasulullah SAW, namun tetap bisa memberikan syafaat. Maka seluruh kemampuan, wewenang syafaatnya para nabi, para wali, para ulama, para syuhada, para sholihin, itu semua adalah perpanjangan dari syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah dulu yang memberikan wewenang,
Andai kata Rasulullah tidak memberikan wewenang, maka tidak akan ada seorang nabi dan rasul yang bisa memberikan syafaat. Insyaallah Allah merzukna syafaat habibina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah 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 Allah. Nah, sehingga pelarian ya dan pusat perhatian pada hari kiamat adalah baginda Rasulullah. Dan sandaran makhluk nanti pada hari kiamat adalah Rasulullah. Masya Allah, Masya Allah. Harapan semua makhluk untuk bisa mendapatkan pertolongan hanya dari baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga dalam hadis sahih, bahkan hadis ini masuk kepada mutawatir, bahkan ini sudah dijelaskan dalam majelis yang telah lalu yang pohodi, ya kan? Yang lupa lagi itu kan? Adanya nanti kelompok orang-orang yang mencari-cari Nabi Adam alaihissalam. 1000 tahun baru ketemu. Minta apa? Minta agar Nabi Adam memberikan pertolongan kepada semua makhluk. Nabi Adam menjawab, nafsi-nafsi. Setelah itu cari lagi Nabi yang lain. Dari Nabi ke Nabi, Rasul ke Rasul, itu 1000 tahun. Allah sampai terakhir kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Semua para Rasul mengatakan nafsi-nafsi, tapi Nabi kita SAW mengatakan ana laha, kan? Ana laha, aku bagiannya, aku bagiannya, ana laha. Insyaallah. Allah, 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 Allah. Di saat semua makhluk tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini makna perkataan Imam Busiri radhiyallahu ta'ala anhu. Ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka. Ya apa? Akramal khalqi, wahai makhluk yang termulia. Mali man mali ya akramal khalqi ya akramal khalqi mali man aludhu, wahai makhluk yang termulia, aku tidak punya siapapun yang bisa menjadi sandaranku, siapapun ya, yang bisa memberikan pembelaan kepadaku, siwaka kecuali engkau ya Rasulullah. Siwaka inda hululil haditsil amimi, ketika nanti terjadi Masya Allah kejadian-kejadian yang sangat berat yang menimpa makhluk, bencana pada hari kiamat nanti ya, apalagi dihadapkan kepada neraka. Maliman aludubi siwaka, tidak ada siapapun ya, makhluk, man itu makhluk ya, tempat saya berlindung kepadanya dan siwaka kecuali engkau ya Rasulullah. Nah, ini perkataan Imam Busiri. Ada sebagian orang yang karena kebodohannya
ya, walaupun sudah hafal Quran, hafal hadis, mungkin ada kebodohan dalam sebahagian ya, perkara, sebagian qadiyah. Dianggap Imam Busiri ini musyrik. Kenapa tidak kepada Allah? Padahal Imam Busiri sedang berbicara ya, tentang makom sebab, sedang berbicara di dalam makom sebab, bukan dalam makom hakikat. Dan yang dimaksud oleh Imam Busiri adalah di akhirat kelak, sesuai dengan hadis sahih mutawatir, di mana seluruh nabi, seluruh rasul ketika ini rombongan meminta syafaat untuk makhluk, ada gak yang bisa menolong? Nah, rombongan ini datang ke sini, ya, berlindung ke sini, dijawab nafsi-nafsi, berlindung ke sini, dijawab nafsi-nafsi, berlindung ke sini, dijawab nafsi-nafsi. Adakah saat itu makhluk, bukan berbicara manusia, makhluk yang menjadi tempat perlindungan, yang menjadi sebab itu kan, selain Nabi Muhammad? Ada enggak? Jadi Imam Busiri berkata benar kan? Imam Busiri berkata benar nanti pada hari kiamat, ya Rasulullah kan? Nanti tidak ada satupun makhluk dan yang bisa menjadi tempat berlindung siwaka, kecuali engkau ya Rasulullah. Allah. Begitu pula dalam salawat nariyah, ini sudah dibahas ya di majelis yang telah lalu tentang makna bihi ini, namun diulang lagi karena mungkin saja di antara kita lupa, mungkin saja di antara kita belum paham, mungkin saja di antara kita ada yang belum tahu, gitu kan? Mungkin saja di antara kita ada yang mengikuti kepada pendapat yang mengatakan musyrik, gitu kan? Bisa saja karena ketidakpahaman. Makna daripada bihi adalah bisababihi, biwasilatihi kan? Allahumma ya Allah salli, semoga engkau menambah-nambah rahmat, salatan kamilatan, dengan rahmat yang sempurna, wasalim, dan semoga engkau menambah-nambah salam, salaman taman, dengan salam yang sempurna. Salam itu keselamatan, kedamaian ya. Ala Sayyidina Muhammad, kepada junjungan kami Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi tan'alu, yang mana bisa lepas bihi kan, dengan wasilah beliau kan, al-uqadum, semua ikatan kan, semua ikatan. Kadang kita ini kan sulit rezeki, ada yang ikat kan. Kadang kita ini mau ibadah juga malas, ada ikatan, ada ikatan. Mikir susah, ada ikatan kan, ada ikatan tuh yang mengikat. Cari jodoh susah, jodoh kan, ada. Nah, ini ada yang ikat nih. Nah, ini harus dilepas ikatannya. Ikatannya harus dilepas tuh. Makhluk yang dijadikan wasilah oleh Allah Ta'ala yang bisa melepas seluruh ikatan adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, karena mustajab doanya, kedekatannya dengan Allah kan, tidak ada yang bisa menyamai Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, pahami ya, pahami. Tanhalu bil uqad.
termasuk ya untuk mendapatkan hidayah itu ada ikat yang mengikat. Watanfariju, dan bisa hilang bihi dengan wasilah beliau sallallahu alaihi wasallam al-kurubu, seluruh bingung, susah, kesulitan, kan? Stres, galau, termasuk kurub itu. Kurub. Nah, apalagi nanti yaumul qiyamah kurubnya. Nah, yang bisa menghilangkan, yang Allah jadikan sebagai wasilah adalah baginda Rasulullah. Kalau para aulia juga seperti itu, para ulama juga seperti itu, kan? Para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam juga seperti itu. Itu semua adalah, ingat, aliran, ingat, aliran dan perpanjangan dari kedudukan syafaat baginda Rasulullah. Bagaimana dengan Rasulnya? Bagaimana dengan nabi kitanya? Imamul anbiya wal mursalin, imamnya semua nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, imamul malaikati ajma'in, imamnya semua malaikat alaihi salatu wassalam. Paham? Ya, imamul awliya wal ulama wasyuhada wassalihin wal mu'minin, imamnya semua wali, ulama, syuhada, salihin. Tidak ada seorang yang jadi wali, yang jadi ulama, yang jadi saleh, yang jadi mukmin yang dengan wasilah imannya tersebut, Islamnya tersebut, ketakwaannya tersebut, hingga mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, kan? Terkecuali itu semua karena mendapatkan ajaran Sayyidina Muhammad, karena mengamalkan ajaran Sayyidina Muhammad, karena mendapatkan petunjuk-petunjuk, mengikuti arahan-arahan Sayyidina Muhammad, karena mendapatkan cahaya-cahaya dan asrarnya Sayyidina Muhammad, mendapatkan ilmu dan tarbiyahnya Sayyidina Muhammad. Itu semuanya sumbernya Sayyidina Muhammad SAW. Mau jadi wali gimana, kan? Kalau tidak mendapatkan dari Sayyidina Muhammad SAW. Allah, 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 Allah. Nah, jadi ulama besar gimana, kan? Nggak akan bisa. Jadi ulama ilmu siapa? Yang ada dalam hati para ulama, ilmunya Sayyidina Muhammad. Yang diamalkan amalan Sayyidina Muhammad. Lalu berakhlak dengan akhlak Sayyidina Muhammad. Allah, kan? Bayangkan oleh kita. Jadi sumber yang paling pokok adalah di makhluk ini, di alam semesta ini adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita dijadikan wasilah yang paling pertama, wasilah yang paling utama. Pahami oleh kita semua. Allah, Allah, nikmatan farijubil wa tubda, dan bisa dipenuhi, ya. Bisa dipenuhi bihi dengan wasilah beliau sallallahu alaihi wasallam al-hawaiju, semua kebutuhan bisa dipenuhi dengan wasilahnya Kangjeng Nabi Muhammad. Apa kebutuhan yang paling pokok? Kebutuhan selamat, kebutuhan bahagia, kebutuhan mulia di akhirat. Tanpa wasilah Kanjeng Nabi Muhammad SAW bisa dapat? Tidak bisa. Tidak bisa, walaupun berguru kepada siapapun, gitu kan? Andai kata berguru kepada malaikat pun tetap nggak bisa, harus melewati Sayyidina Muhammad.
apalagi berguru kepada manusia biasa. Walaupun punya gelar profesor, tidak akan bisa selamat nanti. Kita punya gelar profesor, doktor, jadi pejabat tinggi, tidak akan bisa selamat nanti. Nggak akan bisa beruntung, nggak akan bisa bahagia, nggak akan bisa mulia nanti di akhirat tanpa wasilah Sayyidina Muhammad. Abadan, dan selamanya tidak akan mungkin. Allah, 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 Allah. Dan pahami oleh kita. Maka jangankan sepadan kita, seluruh nabi dan rasul terdahulu semuanya dituntut oleh Allah agar beriman kepada Sayyidina Muhammad. Bayangkan, ya, seperti dalam ayat yang sudah dijelaskan di majelis yang telah lalu. Dan umat rasul-rasul terdahulu juga dituntut harus beriman kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Di samping harus beriman, harus betul-betul menolong perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tuntutan Allah, perjanjian antara Allah dengan semua nabi dan rasul dan umatnya yang terdahulu. Bayangkan, ada dan tidak ada yang bisa selamat nanti. Kalau nggak bisa tanpa wasilah Sayyidina Muhammad. Allah, kebutuhan yang mana yang paling dibutuhkan oleh manusia, kan? Ketimbang kebutuhan selamat, bahagia, mulia di akhirat kelak. Pahami? Dunia kalau kebutuhan kita tidak tertutupi, ujungnya paling mati lah, kan? Dan yang tertutupi juga akan mati kok. Apa dikira yang tertutupi tidak akan mati? Mati, kan? Kalau kita nggak bisa makan, kan? Mati. Apa yang bisa makan tidak akan mati? Mati juga. Apa kalau kita di dunia menjadi orang yang paling fakir, miskin, kan? Paling fakir sekali, lalu karena kefakiran kita mati, apakah yang kaya tidak akan mati? Kalau kita dikasih penyakit, kan? Kasih corona, kasih itu, kasih ini, lalu mati, apa dikira yang sehat tidak akan mati? Pahami? Ya. Semua mati. Kehidupan dunia tidak lama, tapi kehidupan, kan, yang harus jadi pusat perhatian adalah kehidupan akhirat. Kalau di sana celaka, ya udah, itu mah benar-benar celaka. Kalau di dunia celaka, belum tentu hakikatnya celaka. Kalau di sana fakir, benar-benar fakir. Di dunia fakir, belum tentu hakikatnya fakir. Kalau di akhirat hina, benar-benar hina. Kalau di dunia hina, dihinakan oleh manusia, belum tentu hina. Ya, pada hakikatnya Allah. Ini watuqdo bihil hawaiju. Pertama, hawaij fil akhirah. Ya, hawaij fil qabr, di dalam alam kubur. Wasilah Nabi semuanya. Kita punya iman, wasilah siapa? Punya ilmu, bisa beramal soleh, bisa berakhlak al-karimah, semua wasilah Nabi. Kan? Allah. Bagaimana di dunianya? Apakah di dunia juga ini wasilah Nabi? Ya, bahwa berbagai kebutuhan-kebutuhan bisa tertutupi dengan wasilah. Ya iya, dengan wasilah Nabi bisa tertutupi berbagai kebutuhan-kebutuhan di dunia. Butuh sehat, wasilah Nabi, ya, kita bisa sehat. Butuh kuat, wasilah Nabi, kita bisa kuat.
butuh kecukupan ya dalam materi, wasilah Nabi bisa tercukupi. Butuh mulia terhormat di dunia, wasilah Nabi juga bisa bisa dikubul, bisa mendapatkan kehormatan, jabatan yang tinggi, kan? Di antaranya logikanya bagaimana? Logikanya periksalah dalam ajaran Nabi. Kalau kita melakukan perintah Nabi, menjauhi larangan Nabi, dalam ketaatan kita kepada ajaran Nabi, ketika kita melakukan perintah Nabi, kan? Dalam perintahan Nabi itu, ada yang menjadi kesehatan jasmani, ada yang menjadi kesehatan ruhani, ada yang menjadi ketenangan batiniah, ada yang menjadi kecerdasan, ada yang menjadi keselamatan dari berbagai kecelakaan, kerugian, kehinaan, dari godaan setan, kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia. Ingat ya, ada yang menjadi keterhormatan, kemuliaan, dihormati orang, dihormati malaikat dan sebagainya. Ini hawaij fid dunya. Kalau kita tidak menjalankan ajaran Nabi, melanggar larangan-larangan Nabi, dalam larangan Nabi itu penuh dengan kerugian, kecelakaan, kehinaan, kehancuran, kan? Pahami dong. Kalau kita rajin wudhu saja sesuai dengan arahan Nabi, kita akan terjaga kesehatan kita, kan? Rajin mandi, gitu kan? Gigi bersihin dengan siwak, gitu kan? Tiap waktu tuh, insya Allah badan ini bisa sehat, bisa sehat. Badan ini bisa kuat, bisa kuat. Pola makan sudah diajarkan oleh Nabi, pola minum diajarkan oleh Nabi. Masya Allah. Berpakaian diajarkan oleh Nabi, berdagang diajarkan oleh Nabi. Kan dalam konsep perdagangan bisnis Nabi, la tadlimun wa la tudlamun. Tidak boleh saling mendolimi satu sama lain, antara yang menjual dan yang membeli, gitu kan? Artinya menguntungkan kedua belah pihak, gitu kan? Semua untung loh. Sekarang kan banyak sistem jual beli yang menguntungkan hanya sepihak, merugikan pihak lain. Allah, Nabi mengajarkan kasih sayang ya kepada sesama, cinta kepada sesama, membantu sesama, kan? Otomatis kalau mengikuti ajaran Nabi, kita jadi saling bantu satu sama lain, menghormati sesama. Otomatis kita juga akan dihormati yang lain, kan? Karena yang lain juga punya tugas dari Nabi, harus menghormati yang lainnya, yaitu kita diantaranya, gitu kan? Kita diperintah oleh Nabi harus menghormati yang lain, gitu kan? Sehingga ketika mengamalkan ajaran Nabi, semua jadi terhormat, seluruh jadi terbantu semuanya, gitu kan? Nggak ada fakir yang kelaparan, nggak ada anak yatim yang tidak terurus, nggak ada janda tua, gitu kan? Nah, yang tidak terurus nggak akan ada. Hati tenang, merasa aman, nggak takut barang hilang, nggak takut di mana saja naruh milik kita, nggak takut dicuri orang. Kenapa? Karena semua mengamalkan ajaran Nabi. Karena Nabi mengharamkan mencuri, gitu kan? Sehingga mau naruh barang di mana, mau apa yang dikhawatirkan? Kenapa ada kekhawatiran barang hilang? Karena masih ada orang di sana yang tidak menjalankan ajaran Nabi, gitu kan? Sehingga berani mencuri. Dan karena apa orang-orang menjadi resah? Ya karena ada orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi. Andai kata semua manusia mengikuti ajaran Nabi, aman semua, aman. Nggak perlu polisi, nggak perlu jaksa, nggak perlu hakim, nggak perlu penjara, gitu kan? Tidak perlu, aman semua. Bahkan tidak perlu presiden, tidak perlu pemerintahan, nggak perlu,
Kenapa harus ada presiden? Kenapa harus ada anggota dewan? Kenapa? Kalau semua kompak menjalankan ajaran Nabi. Karena ajaran Nabi semuanya saling menguntungkan. Ajaran Nabi semuanya saling menjaga, saling menghormati. Nah, lalu kenapa harus ada polisi? Kenapa harus ada tentara? Kenapa harus ada pemerintahan? Nah, ini dikarenakan, gitu kan? Iya. Nah, ini untuk mengurus orang-orang yang tidak mengikuti kepada ajaran Nabi. Si ini ingin mencuri, si ini ingin nipu, si ini ingin berbohong, si ini memitnah. Semuanya kan bukan ajaran Nabi itu, ya kan? Ajaran Nabi itu sampai hati juga harus bersih daripada semua sifat-sifat yang tercela. Allah, 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 Allah. Hatinya bersih, kan? Perbuatan jasadnya, ucapan lisannya selalu menguntungkan Allah. Ini di dunia. Apakah sehat tidak dibutuhkan? Dibutuhkan. Nah, ini namanya tuqda bihil hawaiju, ya. Keamanan, kedamaian, ketentraman ini tidak dibutuhkan? Ya, sangat dibutuhkan. Namanya tuqda bihil hawaiju. Wasilah siapa? Wasilah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata siapa di dunia Nabi kita, ya, tidak menjadi wasilah bagi, ya, tertutupnya segala kebutuhan manusia. Bukan cuma kita, semua manusia. Semua manusia. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Paham ya kita? Jadi kekacauan-kekacauan baik di dalam diri kita sendiri, baik di dalam rumah tangga kita, maupun bermasyarakat, maupun bernegara, justru karena kita tidak mengikuti ajaran Nabi. Andai kata iman, andai kata kita taat kepada Allah dan Rasulullah SAW, maka akan damai semua, kan aman semuanya. Tidak pernah dalam hati manusia ada buruk kepada sesama, tidak pernah ada hasud, tidak pernah ada suudzon, tidak pernah ada apalagi, ya, kebencian, tidak pernah juga di mulutnya ada ghibah, ada bohong, ada penipuan, ada fitnah, ada caci maki, tidak pernah tangannya berbuat kejahatan, mencuri, memukul, membunuh dan sebagainya. Subhanallah, farjinya tidak pernah dipakai berzina. Allah tidak pernah berani perutnya diisi dengan makanan minuman yang haram, yang syubhat dan sebagainya. Itu ajaran Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini namanya waktu bihil Allah. Sampai kebutuhan yang paling di dunia itu apa? Ya, kebutuhan kita itu mati husnul khotimah. Nah, mati husnul khotimah, siapa yang memberi ajarannya agar mati husnul khotimah? Rasulullah. Kalau kita mati husnul khotimah, mudah-mudahan dapat husnul khotimah. Yang menjadi wasilah siapa? Rasulullah. Bukankah kebutuhan yang paling dibutuhkan? Ya, siapa yang jadi wasilah? Benar tidak waktu bil hawaiju? Benar. Kan? Kebohongan di mana kebohongan? Ya, waktu bil hawaiju dalam salawat nariyah ini di mana kebohongannya? Apalagi syirik, di mana syiriknya? Waktu bil hawaiju wadunalu dan diraih bihi dengan wasilah beliau Kangjeng Nabi Muhammad SAW ibu semua yang dicita-citakan, semua keinginan. Ada kebutuhan, ada keinginan lain. Keinginan juga Allah. Keinginan di mana? Ragaib, nanti di surga, nanti di akhirat,
fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Segala yang diinginkan oleh hawa nafsu dipenuhi oleh Allah, yang diinginkan nanti di surga. Yang jadi wasilahnya Rasulullah. Allah, 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 Allah. Insyaallah pahami oleh kita, pahami ya? Paham tidak? Di dunia bisakah ragaib, keinginan-keinginan saya terlaksana dengan wasilah Nabi Muhammad SAW? Iya. Tadi kan kebutuhan sudah saya pahami. Bagaimana dengan keinginan? Karena saya ingin banyak duit, ingin itu, ingin ini, dan sebagainya. Ingat bahwa keinginan ini yang di dunia ini, kan? Keinginan ini keinginan ragaib yang diridhoi oleh Allah. Ragaib, ingat, keinginan yang betul-betul mulia di sisi Allah. Bukan ragaibnya hawa, keinginan hawa nafsu, bukan. Karena keinginan hawa, ragaib hawa ini bisa mencelakakan. Ingat, bisa mencelakakan di dunia, bisa mencelakakan di akhirat. Nah, maka tidak bisa dengan wasilah Nabi. Saya punya keinginan apa? Memperkosa wanita. Keinginan saya zina kepada si A dan si B. Benar kita punya keinginan? Ya, keinginan saya. Bisakah terlaksana dengan wasilah Nabi? Wah, nggak bisa. Ya kan? Kenapa? Karena itu semua merugikan, mencelakakan. Dan Nabi diutus bukan untuk mencelakakan, tapi untuk menjadi rahmat. Ya kan? Rahmat itu, kan, menguntungkan. Rahmat itu, kan, ingat, membahagiakan. Rahmat itu menyelamatkan. Rahmat itu memuliakan. Itu rahmat. Kalau merugikan, bukan rahmat. Kalau mencelakakan, bukan rahmat. Segala kebaikan, segala keuntungan, ya, yang hakiki, kemuliaan yang hakiki, ingat, yang diridhoi oleh Allah, maka wasilahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Yang menjadi permasalahannya cuma satu. Kenapa ente, itu kan, cita-citanya yang buruk? Masalahnya cuma satu. Rogoib ente cita-citanya ingin banyak duit saja, duit saya, ingin banyak dunia saya. Lalu kalau sudah banyak, ya kan? Bukankah dengan banyaknya harta banyak hisaban? Iya kan? Oh, kan saya nanti buat, saya bantu mau bikin masjid pesantren. Lah, jangan bohong. Buktikan dulu sekarang yang ada. Iya kan? Yang ada. Orang itu harus melihat dirinya pribadi saat itu. Hatinya periksa saat itu. Apakah saat itu betul-betul bergejolak, bercita-cita ingin memperjuangkan agama Allah? Sudah apa yang dikorbankan? Harta, benda, tenaga, dan sebagainya. Jangan dulu bercita-cita banyak duit, nanti kalau sudah banyak duit saya mau. Jangan. Sudah menggunakan tenaga kamu segimana dalam berjuang di jalan Allah, kan? Ikut kerja yang membangun masjid, yang bangun pesantren tanpa harus dibayar ya. Kalau dibayar ya yang lain juga sama itu. Ya. Ini mah tanpa dibayar. Betul-betul saya ingin ikut berjuang. Saya tidak punya duit tapi punya tenaga. Kan? Punya duit. Kalau saya punya duit, dikasihin juga duitnya. Kan? Membela fakir miskin, semuanya di daerahnya, dari mulai keluarganya sampai tetangganya, terus dibela-belain. Anak-anak yatim diurus, kan? Bukan bikin yayasan anak yatim, pingin punya usaha sendiri. Kan? Karena saya gak kerja, itu kan, biar ada penghasilan ya. Saya mau ngurus anak yatim, saya mau bikin yayasan, gitu kan, minta ke sana kemari. Bukan begitu. Bukan begitu, kan?
tapi betul-betul ya, betul-betul dari harta saya, betul-betul. Sudahkah begitu? Kalau sudah begitu, silahkan minta kepada Allah banyak harta. Dan silahkan, gak akan dicaci. Silahkan, karena tidak omdo. Gitu ya. Tapi kalau sekarang kikir, ibadahnya juga, ya males, ke pengajian males, gitu kan? Sholatnya males, rawatibnya males, witirnya males, kan? Tahajudnya males, baca Qur'annya males, kan? Bukti membela fakir miskin, mengurus fakir miskin nggak ada. Bukti membela anak orang-orang lemah nggak ada. Bukti terus, kan? Bangun masjid, bangun pesantren, paling ngasih, ya lihat dulu list yang lain ngasih 100.000, saya mah 50.000. Yang lain 50.000, saya 10.000. Yang lain 10.000, saya 5.000. Yang lain 5.000, saya 2.000. Kan sudah jarang sekarang yang 1.000 ya. Kalau ngasih fakir miskin, coba di saku kita ada punya kita 3 saku. Saku di sini, kan? Saku di sini di celana. Ada saku lagi di belakang di dalam. Duit yang paling kecil yang di dalam. Pegang sini 100.000 mau dikasihin. Pegang sini ada 20.000 mau dikasihin. Ingat, ya di sini ada 2.000 perak. Yang mana yang susah itu bukannya susah, celananya juga lepis. Lalu duitnya juga di dalam loket. Loketnya bagus. ATM punya, duitnya juga banyak, gitu kan? Hartanya banyak. Lalu tiba-tiba berdoa kepada Allah, pengen banyak harta untuk ibadah. Kan namanya omdo. Dan namanya apa? Omdo. Allah. Nah, itu hawa, keinginan yang tidak diridhoi oleh Allah. Jangan menjadikan wasilah, kan? Dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad tidak dijadikan wasilah untuk memenuhi hawa nafsu. Tapi Nabi Muhammad SAW dijadikan wasilah oleh Allah, kan? Untuk semua manusia ingin mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan yang diridhoi oleh Allah di dunia dan di akhirat. Cuma sayangnya kitanya, dan kepada keselamatan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki, kemuliaan hakiki tidak menjadi rogoib. Itu tidak menjadi cita-cita. Dulu kalau ditanya cita-cita mau jadi apa, jadi kan? Ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi itu, jadi ini, kan gitu kan? Ya. Sampai tua juga tetap cita-cita begitu. Ada nggak cita-cita saya ingin makrifat kepada Allah, cita-cita saya ingin dicintai Allah, ingin diridhoi Allah, disayang Allah, kan? Cita-cita saya ingin mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, keuntungan yang hakiki dan abadi yang diridhoi oleh Allah. Juga di sekolah geus ngadenge acan. Belum denger, ya? Apa hobi? Ada hobi makan bakso, ada hobi, kan? Minum kelapa muda, kan? Ada hobi, kan? Wanita muda. Hobi, begitu ditanya apa hobi mas, kan? Macam-macam hobi itu, kan? Susah, kita belum pernah dengar hobi saya adalah, kan, sholat malam. Hobi saya adalah, kan, baca Quran terus, kan. Susah. Orang yang seperti itu. Jadi permasalahannya tadi satu, kan, salah menjadikan rogoib
ya. Sehingga ada pertanyaan, Nabi Muhammad bisa gitu menjadi wasilah, ya? Semua cita-cita saya terlaksana. Apa dulu cita-citanya? Kalau cita-citanya yang mulia di sisi Allah, bisa. Kalau cita-citanya yang hina di sisi Allah, nggak bisa. Nggak bisa, kan? Karena mencelakakan. Ya, itu harus tawasulnya dengan setan. Nah, kalau setan memang wasilahnya. Segala kerugian, kehinaan, kecelakaan di dunia dan di akhirat, wasilahnya siapa? Setan. Setan itu, setan. Nah, gitu kan? Paham? Wa tunalu bihur ghaibu wa husnul khawatimi. Di samping bisa diraih segala yang dicita-citakan oleh kita, ingat rogoib yang dicintai Allah, juga bisa diraih husnul khawatimi, yaitu baik di seluruh penghujung amalan, penghujung gitu kan, ucapan penghujung dan semua sampai penghujung kehidupan dunia. Baik semuanya. Allah yarzuquna husnul khatimah. Husnul khawatim. Allah. Jadi yang jadi wasilah manusia dapat husnul khawatim siapa? Rasulullah. Yang menjadi wasilah manusia su'ul khawatim siapa? Setan. Dan setan. Wa yustasqal ghamanu biwajhil karim. Masya Allah, dan diturunkan air hujan tuh dari langit biwajhil karim, dengan wasilah wajahnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang mulia. Allah. Nah, ini hujan apa? Dengan wasilah wajah Nabi, ya. Ini hujannya hujan segala kebaikan dunia dan akhirat, hujan keridhaan Allah, hujan dan ampunan Allah, hujan kasih sayang Allah, rahmat Allah, hujan keberkahan dari Allah, hujan ijabah dari Allah, hujan segala kebaikan di dunia dan akhirat bisa turun dengan wasilah siapa? Kangjeng Nabi Muhammad. Ya, apakah makna sholawat itu ada yang melenceng daripada agama? Ada yang melenceng dari akidah yang benar? Tidak. Sesuai dengan, kan? Sesuai dengan akidah yang sahihah, sesuai dengan Islam, sesuai. Allah. Dan ucapan dalam sholawat nariyah itu adalah pernyataan kita, kan, sebagai hamba Allah mukmin terhadap, kan, salah sebahagian ketinggian martabatnya Rasulullah SAW. Ya, itu pernyataan kita itu. Kalau kita ngomong Nabi Muhammad alladzi tanhalu bihil uqul tanfrijul, itu pernyataan siapa? Pernyataan kita. Berbicara dengan siapa kita ketika baca salat? Dengan Allah. Allahumma, dengan siapa? Dengan Allah. Lalu kita menyatakan kepada Allah tentang sebahagian dari kedudukan, ketinggian kedudukan Sayyidina Muhammad. Di antaranya ketinggian Nabi kita itu dan sebagainya. Itu sebagian daripada ketinggian martabat Rasulullah SAW. Kita ucapkan, kita ikrarkan kepada siapa? Kepada Allah. Dan di dalam ikrar tersebut ada makna madah, ada makna thana, ada makna memuji baginda Rasulullah SAW, ada makna ta'zim,
mengagungkan Rasulullah SAW. Apalagi ucapan ini keluar daripada hub, daripada cinta kita, kerinduan kita kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ya, hebat sekali itu salawat, ya, hebat sekali. Ya, jadi orang yang mengatakan syirik itu dia satu bodoh, ya, bodoh. Kalau tidak bodoh, suudzon, ya. Satu bodoh, kedua suudzon. Kenapa bilang syirik? Ya karena dengan Nabi Muhammad, oleh Nabi Muhammad dan sebagainya. Kamu juga suka bilang gitu, kan? Istri kamu diurus sama siapa? Sama saya. Anak kamu? Sama saya. Musyrik. Kamu itu musyrik, ya kan? Kalau di bahasa Arab kan istrimu terurus bika, ya kan? Oleh kamu musyrik, ya kan? Kalau domirnya digaibkan jadi bihi, ya sama-sama oleh si dia, ya kan? Musyrik, ya. Anak yatim sekarang ada yang ngurus sama siapa? Bihi, sama si Anu, musyrik, musyrik itu kan? Apakah ada yang bisa ngurus selain Allah? Jadi mereka itu bodoh. Bodoh tidak tahu mana hakikat, mana sebabiyah, dan mereka tidak tahu mana ba itu, kan? Dan mereka suudzon. Kalau memang mereka tahu bahwa ba itu ada makna lis sababiyah, berarti mereka suudzon kepada umat Islam, di mana mereka menyangka umat Islam mengucapkan bihi itu dengan ba hakikiyah. Oh, sudah suudon tuh, suudon dosa gede, euy. Bodoh komo itu. Ya. Gitu. Ngaji sing anggeus. Oh, ini kan hafal Quran hadis aimani. Sudah sering disebutkan. Orang hafal Quran, hafal hadis itu masih punya bahan pokok, bahan mentah, kan? Belum jadi hukum halal haram, wajib sunat makruh jaiz, belum, kan? Masih balakan bokok, kan? Karena sendiri. Alhamdulillah. Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu berwasiat, kamu jangan sampai, kan, hilang rasa takutmu dari su'ul khatimah. Harus selalu kamu merasa takut, selalu merasa khawatir kamu mendapatkan su'ul khatimah. Kenapa? Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah muqallibul qulub. Allah itu zat yang membolak-balik semua hati. Dibolak-balik. Sekarang gini, detik itu juga ganti detik udah berubah lagi. Ganti detik bisa ubah, ganti detik bisa ubah. Allah, dan perubahan hati itu jauh lebih cepat ketimbang dengan perubahan gerak jasad, ya, ketimbang gerak mata, ya. Gerak hati itu lebih cepat. Nah, tidak mungkin saja detik yang pertama niatnya baik, detik yang kedua niatnya jadi buruk. Berapa banyak orang yang merubah niatnya dari niat baiknya kepada niat buruk hanya dalam waktu detik. Allah, saya detik ini saya mau ngasih, kan, buat pesantren, buat masjid sekian. Begitu ganti detik, tapi lebar,
bisa rubah, bisa rubah. Yahdi, memberikan petunjuk Allah kepada siapapun yasha'u, yang menghendaki Allah kepada man tersebut. Qafil hadits sahih, dan diriwayatkan dalam hadis sahih sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang mana tidak ada Tuhan kecuali zat tersebut, inna ahadakum, sesungguhnya salah satu di antara kalian, la ya'mal, pastinya melakukan, beramal, kan? Itu ahad, itu orang, bi'amali ahli jannati, dengan amal ahli surga,